Roman bulan tua ini tanggal tua. Betul. Yang hadir ada sekitar 20, yang jawab cuma 2 orang barusan. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi syari'ati sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi sadiqin ala manhajihil qawim. Allahumma ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi daili ummatihi wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratihi amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala a'udzu billahi رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة مستقاة إلى 4 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين في شهر رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah hadirin bil khusus guru kita yaitu Ustaz Khairuddin Mukhtar, Ketua DKM Masjid Ummul Qura, dan segenap para jamaah TKM pengurus dan bil khusus Sohibul Bait, Ibu Yanti yang malam ini selamatan syukuran dalam rangka menghuni rumah baru, menempati rumah baru. Alhamdulillah, sekaligus dalam rangka munggah tuh naik biasanya. Munggah haji naik haji, kalau munggah istri naik istri. Naik dalam hal ini berarti naik menuju Ramadan. Jadi munggah tuh maksudnya naik menuju Ramadan. Atau lebih tepatnya biasa diistilahkan tarhib Ramadan. Tarhib atau marhaban. Kita sering lihat di spanduk tulisan marhaban ya Ramadan. Takut sama Ramadan ini ternyata mati mulu. Apa itu tarhib? Tarhib itu maknanya menyambut dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan hati yang terbuka dan lapang terhadap datangnya bulan Ramadan. Tapi kadang kita, terutama orang Sunda nih, ya, kalau ngucapin huruf hijaiyah antara ha dengan ha itu sering ketukar. Kadang tarhib Ramadan tapi dibacanya tarhib Ramadan. Padahal dalam bahasa Arab beda huruf itu 180 derajat maknanya berubah. Kalau tarhib Ramadan berarti menyambut dengan gembira, tapi kalau tarhib itu menakut-nakuti atau ancaman. Jadi kalau tarhib Ramadan berarti menakut-nakuti Ramadan atau ancaman Ramadan. Nah makanya sering ada yang cari aman aja lah, nggak baca tarhib, takut ketukar dengan tarhib, akhirnya targib Ramadan. Itu sama dengan mencintai ya, Ramadan. Rogiba yargobu rogban, artinya mencintai Ramadan. Jadi kalau targib Ramadan, menyambut Ramadan dengan penuh cinta, dengan penuh rasa suka. Ini salah satu alternatif, jadi supaya tidak salah tarhib gitu. Akhirnya targib aja lah, targib Ramadan. Itu maknanya sama. Intinya mah nyambut karena Ramadan itu seperti tamunya tamu agung, tamu yang paling dihormati, dimuliakan. Paling kecil sederhananya ya presiden aja. Kita mau kedatangan presiden.
Blok H ini mau kedatangan presiden. Oh mesti Pak RT Pak RW itu hiu. Jalan bersihin. Kemudian pasang apa? Spanduk selamat datang. Pokoknya semua warga dibilangin sama Pak RT. Warga semua, saya ingetin nanti mau ada presiden ya. Ayo kita sama-sama sambut dengan sukacita. Rumah kita siapkan. Kalau presiden mau numpang ngopi di rumah, pokoknya seisi rumah harus memperlakukan dengan baik. Itu mau datang presiden kayak gitu. Apalagi ini kita mau kedatangan Ramadan. Jadi Ramadan itu bak tamu, seperti halnya tamu yang akan mendatangi kita. Maka mari kita layani, mari kita perlakukan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ibarat tamu mah biar nggak kapok. Satu saat namu lagi ke kita. Kalau Ramadan kita perbaiki, perlakukan dengan baik, maka tahun depan ketemu lagi, begitu seterusnya. Karena nggak ada jaminan apakah ketemu lagi atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Nah tentu yang paling ditunggu tuh puasa tuh hari apa sih mulainya gitu. Yang jelas apa puasa itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Lebaran ya tanggal 1 Syawal. Nah seperti yang pernah saya singgung sebelum hari ini, bahwa tahun ini kemungkinan akan terjadi perbedaan, dan ini sudah nampak gitu sinyalnya, tanda-tandanya itu. Jadi ada 3 ya. 1, kalau puasanya puasa ormas ya hari Sabtu. Kalau puasanya puasa pemerintah hari Ahad. Kalau Islamnya Islam KTP nggak puasa langsung Lebaran. Apa sih? Kalau yang puasa Sabtu berarti bilangan harinya 30. Kalau yang Minggu 29. Ramadan itu ya ada 30, ada 29, nggak ada 28. Karena Ramadannya harus Februari itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Ini udah kelihatan ini tanda-tandanya. Ada yang udah keluar-keluar di medsos Sabtu. Ada yang udah keluar Minggu. Tetap nanti yang jadi patokan itu adalah ketok palunya Menteri Agama. Yang mau Sabtu ya monggo, yang mau Minggu ya silakan. Begitu pemerintah Minggu ya yang Sabtu jangan berubah pikiran. Kita ini biasanya gitu, kalau puasa pengen yang belakangan, Lebaran pengen yang duluan. Dan Lebaran itu insya Allah hari Senin. Nanti kalau yang puasa Sabtu cuma 2 hari, Sabtu Minggu. Kalau yang puasa Minggu cuma sehari, Minggu doang. Karena Seninnya udah Lebaran. Senin nanti tanggal 2 Mei, bukan besok. Iya, jadi ini memang khilafiyah di dalam kehidupan, terutama dalam fikih awal Ramadan. Almarhum Al-Maghfurah Ayahanda Kiai Haji Yusuf Kamil itu sudah wanti-wanti dari 2012 ketika terjadi perbedaan, ngomong ke saya, nanti juga akan ada perbedaan lagi 2022. Beneran ini sekarang 2022. Nah biasanya kalau beda-beda begini itu yang disalahin menterinya. Menterinya sih katanya ini, coba kalau menteri yang belakangan. Padahal emang yang belakangan mah beruntung aja nggak pernah terjadi perbedaan, mulus jadi gitu. Kalau menteri yang sekarang, waduh repot, pasti dibully. Menterinya ini sih jadi beda, padahal bukan gara-gara menteri. Memang metodologi perhitungan hari, perhitungan bulan, ini yang menjadi perbedaan. Yang jelas mau yang Sabtu mau yang Minggu tetaplah puasanya mau puasa Ramadan. Dari kita segera mempersiapkan diri dengan niat yang kuat, karena Ramadan telo bagoda anak-anak. Kalau sekarang mungkin masih hujan ya, Ramadan itu biasanya udah mulai terik. Namanya juga Ramadan, bahasa Arab. Orang Arab kalau ngasih nama bulan itu sesuai iklim situasinya. Kalau lagi panas terik itu Ramadan namanya. Karena memang identik bulan Ramadan itu bulan panas. Kenapa panas? Karena membakar dosa-dosa orang yang berpuasa. Jadi Ramadan itu kalau saya ibaratkan itu mall swalayan yang lagi promo besar-besaran.
diskon potongan harga, kemudian ada hadiah, bahkan door prize ya. Ya, di Ramadan itu kan dosa-dosa kita diampuni, kemudian amal ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya. Sunat jadi fardu, yang fardu berkali-kali lipat. Tidak sampai di situ, Allah kasih door prize apa? Lailatul Qadar. Ibadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi ke tahun 82 tahun. Ini bilangan tahun yang mungkin kita nggak sampai usianya sampai 80 tahun tadi. Maka itu door prize dari Allah. Nah, kalau kita tahu ada swalayan yang promo besar-besaran, terus dia aja gitu enggak beli barang padahal duitnya punya, barang yang diinginkan juga ada, kita diam aja. Ini orang-orang aneh ya, orang aneh. Sama halnya kita tahu Ramadan itu adalah keutamaannya begini, tapi diam aja nggak ngelaksanain Ramadan. Nah, itu berarti orang aneh. Di bulan Ramadan jangan jadi alasan malas-malesan. Saya merasakan sekali hadirin jamaah yang profesinya menjadi karyawan. Itu bisa dibayangkan. Kan saya sering ke ICM, ke SNC, itu khutbah atau kalau enggak kultur setiap Ramadan. Itu ngelihat keadaan para karyawan dalam kondisi lapar, haus, dahaga, kemudian harus tetap bekerja. Itu perjuangannya sangat luar biasa. Tapi jangan kemudian jadi alasan mentang-mentang kerja, mentang-mentang sedang kerja lalu malas-malasan. Jadi di Ramadan ini justru ya mestinya kita meningkatkan etos kerja. Kenapa? Kan orang puasa itu meniru Gusti Allah itu. Allah itu tidak makan, Allah tidak minum. Orang puasa juga sama, tapi Allah tidak makan, Allah tidak minum, tetap Allah itu bekerja, berkreasi, berkarya dengan menciptakan makhluk, mengatur makhluk, memberi rezeki makhluk. Itu kan pekerjaannya Allah. Tidak makan, tidak minum, tapi tetap berkreasi. Dalam surat Ar-Rahman ayat 29, kulla yaumin huwa fi sya'nin yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'nin. Jadi Allah itu setiap hari sya'nin. Apa sya'nin itu? Berkreasi, berkarya. Bahkan kalau kita nengok ke belakang, masa lampau, karya-karya besar umat Islam itu banyak terjadi bulan Ramadan. Pertama perang Badar di zaman Rasulullah tahun kedua Hijriah itu Ramadan, dan perang saat itu jangan disamakan dengan perang Rusia Ukraina. Kalau perang sekarang mah enak, tinggal pakai roket diarahkan pakai radar ke negara mana yang mau dibom. Dulu mah pis adep-adepan pakai pedang, pakai golok gitu. Kemudian geografis tempat perangnya juga gurun pasir dengan terik panas. Dalam kondisi perang, dalam keadaan puasa, coba bayangkan. Itu perang Badar terjadi bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah yang diabadikan dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Itu terjadi bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Menaklukkan kota Mekah sampai akhirnya manusia-manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Kemudian setelah Rasulullah wafat tahun 91 Hijriah, masih di bulan Ramadan, itu adalah penaklukan Andalusia. Andalusia itu sekarang namanya Spanyol. Kampung halamannya ini siapa? Pemain bola kelas dunia. Ya, Puyol. Spanyol itu namanya dulu Andalusia. Di Andalusia itu dulu
berkembang pesat peradaban Islam. Perguruan-perguruan tinggi banyak berdiri di Spanyol. Istana megah namanya Alhambra ada di Spanyol. Perpustakaan kitab-kitab karya para ulama ilmuwan zaman dulu itu ada di Spanyol. Ada seorang ulama yang lahir dari Spanyol, Imam Ibnu Malik yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Wala Muhammadun huwa Ibnu Malik dan seterusnya. Itu orang Spanyol, Pak. Dulu penaklukannya ketika namanya masih Andalusia itu bulan Ramadan tahun 91 Hijriah. Kemudian bergeser ke tahun sekitar 583 Hijriah, masih di bulan Ramadan, itu adalah terjadinya perang salib. Perang salib itu perang pembebasan Baitul Maqdis Palestina dari cengkraman seorang raja Romawi namanya The Lion of Char, Mr. Char apa siapa itu? Itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu ya. Tahun 583 Hijriah bulan Ramadan. Kemudian penaklukan bangsa Tartar. Tartar ini adalah bangsa Mongolia yang dulu pernah membasmi bangsa Irak, Baghdad. 200.000 ulama dibantai, 800.000 orang dibantai, kitab-kitab karya ulama dihanguskan, dibakar, kemudian dihanyutkan di laut, bahkan ada yang dilempar dijadikan kandang anjing apa gitu ya di Baghdad. Itu bangsa Tartar, Mongolia. Nah, itu ditaklukkan kembali tahun 658 Hijriah, bulan Ramadan. Jangan salah, bulan Ramadan itu. Bahkan kita tahu Indonesia ini dinyatakan merdeka itu 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945 Masehi. Jadi karya-karya besar umat Islam itu justru banyak terjadi di bulan Ramadan. Maka dengan itu Ramadan jangan jadi alasan malas-malasan kita umat Islam. Jangan mentang-mentang naumu ini ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Akhirnya tidur aja itu. Dari mulai sahur sampai maghrib. Saya tanya, itu tidur apa mati? Dari sahur sampai maghrib tidur. Karena dalilnya tadi katanya orang yang puasa tidurnya ibadah. Padahal itu fadilah, keutamaan. Bisa jadi kias juga aulawiyah. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi bekerjanya. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi belajarnya. Jadi jangan disalahpahami mentang-mentang puasa. Terus orang puasa tidurnya ibadah, kerjaannya tidur mulu. Ini keliru. Jadi tetap di Ramadan ini, kalau bapak yang bekerja ke PT ya berangkat, yang ke sawah ya ke sawah, yang ke pasar ya ke pasar. Ini tentang menyambut bulan Ramadan. Maka dengan itu mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah panjang umur, sehat, jasmaninya kuat, ruhaninya kuat, imannya kuat. Kadang jasmani kuat, iman gak kuat. Lihat orang lain, aduh gak puasa, ikutan apa enggak? Wah ini godaan, itu godaan. Jadi banyak orang yang memang batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, tiduran batur puasa, siapa mah jajan samangka, makan di warung, ditutupi pakai harga yang kelihatan kakinya doang persis gitu. Nah ini saya mau cerita tentang ada hikayat. Ini seorang majusi ya, dalam kitab Duratun Nasihin halaman 13. Hikayat itu cerita yang benar-benar terjadi. Beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu ngabubodo budak cengeng. Dongeng itu 60% bohong, 40%-nya hoak. Jadi wadul lah. Itu namanya dongeng. Ada lalat segede gajah, itu kan bohong. Masa lalat segede gajah ya? Lalat segede lalat. Namanya juga dongeng. Kalau ini hikayat itu cerita nyata. Ada seorang majusi yang dia melihat anaknya makan siang hari di pasar di bulan Ramadan. Anna majusian ro'a ibnahu ya'kulu fis-suqi fi Ramadan.
Seorang Majusi melihat anaknya makan di siang hari di pasar di bulan Ramadan. Fadarabahu, kemudian si Majusi ini memukul anaknya tadi. Faqala kemudian berkata, "Lima lam tahfad hurmatal muslimina fi Ramadan." Kenapa kamu tidak menjaga kehormatan orang Islam di bulan Ramadan? Orang Islam lagi puasa, kamu malah makan siang-siang. Gak hormat kamu, gak memuliakan mereka. Lima lam tahfad hurmatal muslimina fi Ramadan. Kenapa kamu tidak menghargai orang Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan? Pamatal Majusi, kemudian dihikayatkan si Majusi ini meninggal. Fara'ahu alimun ala sariril izzati bil jannah. Lalu termimpikan oleh seorang kiai yang dalam mimpinya itu kiai tadi melihat si Majusi ada di atas ranjang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiai itu keheranan. Loh, bukannya kamu Majusi? Majusi itu kan penyembah api. Tapi kok ada di surga? Alasta Majusian, bukankah engkau seorang Majusi? Kata si kiai. Qala, maka si Majusi itu menjawab, bala, ya. Saya memang Majusi. Walakin sami'tu waqtal maut nidaan min fauqi. Tapi ketika aku meninggal, aku mendengar ada satu panggilan dari arah atasku. Yang panggilan itu berbunyi begini, ya malaikati, hei malaikatku, la tasrukuhu, jangan tinggalkan ia dalam keadaan Majusi. Fa'akrimuhu bil Islam, muliakan ia dengan agama Islam, li hurmatihi li Ramadan, karena telah memuliakan bulan Ramadan. Jadi hikayat ini menjelaskan seorang Majusi yang dia menghormati bulan Ramadan dengan cara menegur anaknya tidak makan siang hari di bulan Ramadan, maka di akhir hayatnya dia ternyata memperoleh hidayah, bertemu dengan hidayah, masuk Islam, sampai akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Majusi saja menghormati bulan Ramadan dapat balasan seperti itu, pakai biman somahu wahtaromahu. Bagaimana kalau ada orang yang bukan hanya dia menghormati bulan puasa, tapi sekaligus juga menjalankan puasa? Maka lebih layak, lebih pantas ketimbang seorang Majusi tadi. Ini pelajarannya adalah bagi kita, kalau nggak puasa ya paling tidak hargai yang puasa. Jangan sebaliknya, yang nggak puasa pengen dihargai sama yang puasa. Ini dunia terbalik namanya, ini kayak sinetron. Kiamat udah dekat kalau begitu. Silahkan ketika ya orang nggak puasa itu pribadi masing-masing ya, urusannya dengan Gusti Allah. Tapi tolong hargai yang puasa. Malulah sama seorang Majusi tadi, yang dia bukan muslim saja menghargai Ramadan, memuliakan Ramadan dengan menegur anaknya yang makan di siang hari di bulan puasa. Nah, ini sekedar preambul, pengantar dari Al-Fakir dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama kita siapkan diri untuk menyambut Ramadan, karena ini barangkali kesempatan terakhir dari Allah, karena kita nggak punya SK atau jaminan apakah tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Kalau udah dapat SK nanti 1000 tahun lagi enak, jadi sekarang nggak puasa nanti aja tahun depan. Kita kan nggak dapat jaminan ini apa tahun depan masih hidup apakah enggak. Karena banyak saudara kita, tetangga kita yang Ramadan tahun lalu masih ada, ternyata sekarang sudah tidak ada. Barangkali itu juga bisa terjadi pada kita, karena ini umur, tidak ada yang tahu. Jadi kita manfaatkan aji mumpung apa yang mau kita hadapi, yaitu Ramadan, dengan sebaik-baiknya. Kita perlakukan sebaik-baiknya Ramadan ini, sehingga kalau ibarat tamunya itu puas, diladeni, dilayani dengan sahibul bait, dengan tuan rumahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita sering keliru ini di dalam Ramadan itu. Kalau di luar bulan Ramadan kita mau makan, mau minum, baca doanya apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzab. Nah, kalau bulan Ramadan doanya apa? Allahumma lakasumtu. Ini kan kacau. Kok bisa jadi berubah begitu? Padahal harusnya doa tadi tetap dibaca.
Allahumma barik lana tetap kita baca. Setelah itu makan minum baru Allahumma lakasuntu wa bika amantu sampai akhir. Karena ada kalimat wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu kami berbuka. Makan belum, minum belum, udah maca Allahumma lakasumtu. Lah bagaimana ceritanya? Kebohong sama Allah berarti kita. Makan dulu, minum dulu, Allahumma barik lana dulu, baru udah sepiring nasi, semangkok kolak, semangkok sop buah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Jangan karena di TV itu habis ajan langsung Allahumma lakasumtu wa bika kita ngikutin. Nah itu mah TV. Ikutan model, padahal harusnya tetap doa makan Allahumma barik lana ya. Ketika Ramadan juga Allahumma barik lana sama. Beres makan baru Allahumma lakasumtu. Atau udah minum, udah makan 3 butir korma, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Jangan baru mau mulai buka Allahumma lakasumtu. Nah, doanya jadi beda. Kan mau makan itu. Mau minum harusnya Allahumma barik lana. Nah, ini sekedar pengingat. Jadi kita itu kadang-kadang gitu ya, karena keburu-buru mungkin ya, bawaan haus, bawaan lapar, dahaga, lupa mau makan, doanya juga jadi lupa. Akhirnya lakasumtu doang, barik lananya enggak. Nah, ini penting saya sampaikan karena banyak yang tanpa sadar kita itu sudah keliru di dalam membaca doa ketika menyantap santapan berbuka. Doa makannya kelewat, padahal di luar Ramadan sering dibaca. Begitu Ramadan jadi lakasumtu. Padahal lakasumtu itu kalau kita sudah makan, sudah minum, baru lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya. Itu saja yang bisa disampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Khairan aqulu lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah agama dari kita sangat bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa di bulan puasa nanti kita semuanya berpuasa dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan juga puasanya nanti serta hari Ahad atau Minggu. Ulah sampai hari Senin beda sorangan. Allah hari Jumat itu jamaah Naksabandiyah atau jamaah itu ya. Tentu mari kita muliakan bulan puasa dengan kita senantiasa takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan juga tetap kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Dan jangan lupa kami kembali ingatkan ketika buka puasa Allahumma baikkan dulu baru Allah makasumtu. Ya, itu. Ini memang saya pun merasakan seperti itu, keliru ya. Alhamdulillah ilmu dari guru kita sangat bermanfaat, mudah-mudahan barokah dan juga senantiasa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.